Mungkin saya contohkan seperti kemarin yang pilkada ataupun yang lainnya, antara A dan B. Supaya berimbang kita tetap kedua-duanya harus ada. Apakah itu tim sesnya atau ada yang ngomong misalkan Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Program resmi dari KPU Kabupaten Pekalongan yang selalu hadir dengan obrolan ringan namun bermakna seputar kepemiluan dan demokrasi. Pada episode kali ini, kita akan berbincang tentang tema yang sangat menarik, yaitu peran PWI dalam pendidikan pemilih. Sebagaimana kita ketahui, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, termasuk dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, disinilah peran penting Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sebagai lembaga profesi wartawan yang berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat, termasuk dalam konteks kepemiluan. Teman pemilih, podcast hari ini adalah podcast yang sangat spesial karena biasanya KPU itu selalu diwawancarai oleh teman-teman wartawan. Nah, hari ini spesial, saya akan mewawancarai, bertanya-tanya seorang Ketua PWI Kabupaten Pekalongan, Bapak Triyono. Apa kabar Pak Tri? Iya, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Bisik hari ini. Teman pemilih, informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab menjadi kunci agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Melalui karya jurnalistik, wartawan punya peran strategis untuk menyampaikan edukasi politik kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau informasi menyesatkan, terutama menjelang pemilu. Nah, kita akan menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya peran PWI khususnya di Kabupaten Pekalongan dalam mendukung pendidikan pemilih dan menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Pekalongan. Mas Tri, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin teman pemilih ada yang belum begitu familiar atau belum familiar dengan PWI. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu apa itu PWI, bagaimana peran dan fungsi PWI sebagai organisasi profesi wartawan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Oke. Terima kasih Mas Dika. Saya sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan untuk menjadi narasumber dalam acara podcast Bisik dari KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, ini bisa dikatakan tadi hari spesial. Biasanya awak media atau wartawan itu sebetulnya membuat narasumber bicara, atau membuat bicaralah seseorang. Tapi kali ini saya dituntut untuk berbicara. Kebalikannya ya. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Triyono. Kalau medianya itu dari Radar Pekalongan, saya menjadi karyawan Radar, wartawan Radar Pekalongan itu sejak 2010 sampai sekarang. Dan alhamdulillah selama 2 periode sejak 2019 sampai sekarang dan 2 tahun ke depan saya dipercaya menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan. Yang mana kantor saya ada di Komplek Alun-Alun ataupun sebelah pendopo Bupati Pekalongan. Ya, ini sembari edukasi. Terima kasih Mas. Banyak karena selama ini ada masyarakat yang belum tahu apa itu PWI, bahkan ada yang menyampaikan tahunya itu PWRI Mas. Kan beda jauh. Ini sebagai edukasi juga, sosialisasi juga kepada masyarakat dalam kesempatan kali ini.
Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan itu adalah organisasi profesi wartawan yang mana eh, anggotanya itu media-media mainstream. Ada bisa di saat saya sendiri Radar, ada Suara Merdeka, Jawa Pos, ada Kompas TV, ada E-News dan lainnya banyak. Jadi Macam-macam ya, tidak Mas, ya. hanya media cetak, tidak hanya online, radio ataupun TV, semua gabungan. Dan dalam proses organisasi ini kan ada jenjangnya ya. Betul. Ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat juga, dan untuk masuk PWI itu ada sertifikasinya, ada uji kompetensinya. Jadi setiap tahun itu kita mengirimkan uji kompetensi di mana anggota-anggota itu supaya ya sesuai kualitas dalam artian sesuai dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai kode etik jurnalistik supaya berimbang, penulisannya bagus dan sebagai untuk sinergitas lah menyambung dengan pemerintah daerah ataupun instansi-instansi lainnya sebagai perlindungan juga. Gitu, Mas. Iya, berarti teman-teman wartawan yang tergabung dalam PWI itu mempunyai sertifikasi khusus ya, Mas, ya? Sertifikasi. Bahkan terdaftar di Dewan Pers. Terdaftar di Dewan Bisa Pers. dicek secara online nama, terus kalau sertifikasinya ada muda, madya dan utama. Ada jenjangnya. Siap. Seperti itu. Baik, Mas Tri, dalam konteks kepemiluan ya, sejauh mana PWI ikut berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat? Iya. Terima kasih Mas Dika. Iya, selama ini alhamdulillah sinergitas kita dengan KPU Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik. Bahkan dari periode-periode sebelumnya kita sudah berjalan untuk memberikan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin biasanya kan ada tahapan-tahapan Mas Dika. Tahapan-tahapan untuk proses pemilu ataupun pileg dan lainnya. Kita berusaha untuk memberitakan karena tugas kita akan ada jobnya sendiri ada kalau KPU momen ini jelang pilkada. Tahapannya sampai kapan, sampai mana dan prosesnya. Begitu juga ada masyarakat yang belum tahu, ini yang belum tahu misalkan cara pencoblosannya. Kita biasanya memberitakan cara pencoblosan yang baik dan menggunakan hak dengan baik dan benar. Narasumbernya ya otomatis dari KPU Kabupaten Pekalongan seperti itu. Jadi memang teman-teman wartawan ini khususnya teman-teman PWI itu selalu mengawal tahapan-tahapan pada saat pemilu maupun pilkada di KPU ya Mas ya. Terkait pendidikan pemilih Mas, menurut Mas Tri, mengapa pendidikan pemilih penting bagi masyarakat dan bagaimana media bisa berkontribusi di dalamnya? Iya itu cukup penting sekali itu pendidikan memilih itu karena berjalannya waktu tiap ini kan banyak generasi-generasi yang sekarang yang muda-muda itu masuk ke DPT ya. Berarti kan pemula juga. Pemula. Ya. Kalau tidak tahu cara pencoblosannya mungkin ada juga calon-calonnya siapa yang dipilih ataupun untuk kriterianya jadi kan kurang tahu juga. Mungkin kalau contohnya kalau pileg itu kan banyak gambar-gambar ataupun calon-calon yang banyak itu kan harus diberikan edukasi proses-prosesnya dan juga ada simulasinya juga itu cukup bagus juga dan cukup penting bagi masyarakat terutama untuk pemilih pemula ataupun muda gitu. Untuk perannya ya sudah tak sampaikan tadi bahwa teman-teman media yang tergabung dalam PWI itu selalu memberitakan mungkin tahapan-tahapan prosesnya bahkan sampai penetapan sampai pelantikan. Kalau pelantikan udah diserahkan ke ini ya. Itu sampai selesai kita ikut memberikan sosialisasi atau memberikan pemberitaan yang. Iya, memang betul ya teman pemilih. Khususnya ini para pemilih pemula memang perlu diberikan edukasi yang banyak sehingga teman-teman media, teman-teman wartawan ini memang sebagai tugasnya juga memberikan sosialisasi, memberikan informasi agar para pemilih pemula khususnya bisa dapat memilih pada saat hari pemilihan. Selanjutnya KPU dan PWI ini kan
sudah bekerja sama ya Mas Iya, ya. udah berjalan bagus sekali, Mas. Kira-kira apa saja bentuk kerjasama atau kolaborasi yang pernah dilakukan PWI dengan KPU dalam rangka sosialisasi kepemiluan atau pendidikan pemilih, Mas Tri? Iya, yang selama ini sudah berjalan sih ya. Ketika ada KPU, anggota KPU mensosialisasikan ataupun memberikan edukasi terkait tahapan ataupun cara pemilih ke sekolah, ke perguruan tinggi, ke organisasi, biasanya kita ikut memberitakan. Memberitakan ya. Memberitakan, terus kita juga ikut andil dalam meningkatkan, ya ikut membantu lah meningkatkan pemilih, tingkat pemilih. Mungkin dengan datang ke sosialisasi tersebut yang tidak tahu apa sih isi sosialisasi tersebut, kita teman-teman PWI bisa menyampaikan kepada masyarakat, oh ternyata seperti ini edukasi untuk cara memilih itu seperti ini. Nah dengan kerjasama dengan KPU itu sendiri. Teman pemilih, jadi kemarin pada saat pilkada kami juga bekerja sama dengan KPU bekerja sama dengan PWI dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, setelah mengikuti atau memberitakan informasi-informasi terkait kepemiluan ya Mas. Menurut Mas Dri ini sejauh mana tingkat literasi politik masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pekalongan pada saat ini? Iya. Ya bisa dikatakan semakin kesini dikatakan semakin bagus ya. Semakin bagus ya. Karena bisa dikatakan masyarakat itu sudah melek dengan politik. Dengan melalui ya edukasi dari pemberitaan yang ada. Apalagi sekarang perkembangan teknologi begitu pesat ya Mas Dri ya. Ini juga pengaruh sekali. Cukup pengaruh sekali Mas Dika. Mungkin selanjutnya Mas Dri, salah satu tantangan besar menjelang pemilu adalah maraknya hoax dan disinformasi ini. Karena pemilu itu biasanya situasinya, kondisinya juga panas ya. Panas, mencekam. Itu. Nah, terus bagaimana sih PWI bersama insan pers berperan untuk melawan hoax dan disinformasi tersebut, Mas? Iya. Oh, untuk melawan hoax itu berarti ya bisa dikatakan tugas teman-teman media juga ya. Karena emang akhir-akhir ini dengan keberadaan ya teknologi yang emang cepat banget, apalagi sekarang era AI ya. Era AI itu emang wah, yang betul jadi tidak betul, yang tidak betul jadi betul, udah kebalik. Nah, ini sebagai tantangan kita juga teman-teman. Dalam artian banyak ketika menjelang pemilu itu ada pamflet-pamflet ataupun berita hoax dari media sosial. Nah, dari situ tugas kita mengklarifikasi betul enggak. Misalkan ada berita A yang ini kita yang konfirmasi betul atau tidak, kita yang memberikan pencerahan. Kalau media sosial kan belum tentu langsung misalkan institusi ataupun person yang bersangkutan langsung konfirmasi. Kalau kita tanggung jawab kita untuk mengkonfirmasi betul nggak ada berita hoax seperti ini. Nah, kita yang memberitakan terlepas itu betul atau tidak, nanti kan ada narasumber yang tadi tertuduh di hoax tersebut. Artinya kita sebagai pemilih memang harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran berita tersebut ya. Ini memang salah satu tugas PWI ya, dengan informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi penyejuk suasana pada saat momen kepemilihan seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya apakah PWI memiliki program khusus atau kegiatan rutin yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, Mas Tri? Kalau program khusus biasanya kan by momen ya. Ini kalau setelah pilkada dan pokoknya pemilu itu kan momennya momen beda. Tapi menjelang pemilu biasanya kita ikut membantu. Mungkin dengan cara edukasi atau mengundang seperti kemarin juga ada
sosialisasi kan, kita ikut berperan juga dengan mengundang organisasi-organisasi mungkin pelajar, mahasiswa ya. dan lainnya untuk ikut berpartisipasi dengan mengundang atau memberikan sosialisasi kepada peserta yang hadir. Mungkin itu sebagai corong juga kepada masyarakat timbal apa dari warga ke warga seperti itu. Selain kita memberitakan, itu ikut memberikan hal-hal yang berdampak positif seperti itu. Iya betul ya Mas. Artinya tanggung jawab ini bukan hanya milik KPU dan PWI, tapi tanggung jawab menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih. Kemudian ini Mas, dalam peliputan kegiatan kepemiluan, bagaimana wartawan memastikan berita yang disampaikan tetap objektif dan berimbang? Nah itu Mas. Jadi bisa dikatakan kalau berita tidak objektif dan tidak berimbang itu bukan produk wartawan. Seperti itu. Jadi ketika ada berita-berita yang seperti tadi kita sampaikan, ada berita hoax, kita yang berusaha untuk memberikan konfirmasi kepada yang berita. Tugas kita seperti tadi yang supaya objektif dan berimbang. Mungkin saya contohkan seperti kemarin yang pilkada ataupun yang lainnya antara A dan B. Supaya berimbang kita tetap kedua-duanya harus ada. Apakah itu tim sesnya atau ada yang ngomong misalkan calon A ataupun calon B, kita harus dua-duanya ada narasumbernya. Jadi kita tidak seakan-akan tidak memihak ke sana kemari, terlepas itu mau ada jawabannya atau tidak dari tim ses atau yang lainnya, itu hak dari yang bersangkutan. Tapi kita berusaha untuk berimbang dan objektif. Dengan begitu kan kita ikut menciptakan yang kondusif, aman, damai dan pemberitaan yang sejuk. Seperti itu Mas Dika. Iya, artinya berimbang itu harus kedua-duanya diberitakan seperti itu ya Mas. Beda, ya ini bisa dikatakan ini flashback yang periode dulunya Mas. Ini pemberitaan lumayan bebas dalam artian mau A dulu nggak apa-apa, B dulu. Tapi kalau dulu periode sebelumnya KPU itu ada edaran dari pusat Mas. Ada pemberitaan itu wajib koordinasi dulu dengan KPU. Padahal ya namanya maaf aja, ya namanya pilkada pemilu itu bisa dikatakan waktunya media, perusahaan media itu panen. Panen dalam hal ini kan ada advertorial, ada iklan, itu kan kesempatan. Ketika itu kita terima semua, yang baik, yang advertorial itu makin banyak. Jadi kadang pemberitaannya jomplang. Itu dulu yang periode sebelumnya itu memang ada aturannya seperti itu. Jadi daripada kita bersinggungan dengan KPU, dengan calon-calon atau Bawaslu dan lainnya, udah kita diam aja. Makanya narasumbernya paling tahapan dan tahapan KPU. Seperti itu. Jadi ya itu pengalaman kemarin lah, yang sebelum ini. Jadi harus koordinasi dengan KPU pemberitaannya. Harus seizin KPU. Apakah hal-hal ini bisa diberitakan seperti itu ya Mas? Makanya ketika ada PWI yang di luar daerah, ada yang sampai ke ranah hukum. Karena pemberitaannya satu calon tapi tidak koordinasi dengan KPU. Nah, kita daripada bersinggungan ya kita udah narasumbernya KPU kan lebih netral. Jadi gitu. Terima kasih Mas Tri. Selanjutnya ini bagaimana Mas Tri ini sebagai Ketua PWI melihat peran media lokal dibandingkan dengan media nasional dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pemilu Mas Tri? Iya. Media nasional dan lokal ya semua ada plus minusnya Mas. Iya. Media nasional ya bisa dikatakan itu kan lingkupnya nasional sih. Mungkin kalau pemilu kan tingkatnya presiden RI lah. Nah, kalau lokal itu ya kita yang di tingkat kabupaten itu ya beritanya ya terkait dengan yang lokal juga. Kalau mungkin masyarakat juga bisa pilih-pilih, wah yang pilkada ini Kabupaten Pekalongan. Tapi menariknya pasti kan carinya berita yang pilkada Kabupaten Pekalongan. Begitu juga sebaliknya yang nasional
pengen cari yang nasional gitu kan. Ada seperti itu. Artinya melihat apa ya yang diberitakan ya Mas. Misalnya kita berbicara soal presiden berarti yang lebih menonjol ini teman-teman di media nasional. Kalau kita berbicara soal pemilihan bupati atau wali kota itu ya yang menonjol itu teman-teman yang ada di daerah. Ya, selanjutnya menurut Mas Tri ini apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada publik saat ini? Nah, itu. Tantangannya ya contohnya seperti periode-periode sebelumnya kita memberitakan sudah berusaha untuk berimbang cover budget mungkin ya seperti tadi tak sampaikan calon A, calon B, dua-duanya naik semua. Tapi kadang juga ya namanya manusia sih ya. Wah itu media ikut ke sana, wah nggak inilah nggak netral, wah ini ya itu tantangan seperti itu. Kita dituduh sana kemari. Kadang kita dituduh apalagi PW itu kan dituduh untuk netral. Apalagi setiap ada pemilu itu sudah ada edarannya. Edaran dalam artinya dari organisasi tingkat pusat ke provinsi dan diteruskan ke daerah. Ada supaya ketika pemberitaan ikut menyejukkan lah. Seperti itu. Nah, ini terkait netralitas ini Mas Tri. Tadi disampaikan terkait netralitas bagaimana PWI menjaga integritas dan profesionalisme wartawan ya. Terutama agar tidak terlibat dalam politik praktis selama masa pemilu. Iya, itu tantangan yang lebih besar lagi itu Mas. Soalnya kita tutup netral tetapi ketika ada anggota yang ikut, ya namanya itu kan beda-beda ya. Dulu pernah ada anggota PWI yang jadi tercatat sebagai ini ya, tercatat sebagai tim ses bener nggak? Ya koordinasi dengan kita bener nggak ini anggota Mas Tri gitu kan. Akhirnya ya ternyata tidak. Terus untuk menjaga netralitas juga ada aturan dari atas dari provinsi juga. Ketika mungkin ada pencalonan gitu salah satunya tidak pokoknya dilarang menjadi ikut jadi tim sukses juga. Dua apalagi calon. Ada aturannya Mas, ada ART-nya. Anggota pokoknya pengurus dan anggota dilarang ikut politik praktis. Nah itu tadi apalagi menjadi calon itu larang. Boleh dalam artian sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PWI. Oh iya, seperti itu. Jadi, itu menjaga netralitas. Menjaga netralitas ya. Integritasnya itu benar-benar terjaga ya teman pemilih ya. Jangankan untuk terlibat ya. Kalau mau mencalonkan diri saja harus mengundurkan terlebih dahulu dari organisasi. Ini menarik sekali teman pemilih perbincangan kali ini. Untuk apa ya menjaga integritas dan profesionalitas khususnya Mas Tri. Apakah ada pelatihan atau pembekalan khusus yang diberikan PWI kepada anggotanya untuk memahami aturan dan etika pemberitaan seputar pemilu Mas? Iya itu Mas. Seperti yang tadi dari awal saya sampaikan setiap ada pemilu biasanya dari pemilu KPU sendiri kan memberikan warning dalam artian seperti ini ada catatan kita sampaikan juga ke teman-teman anggota supaya dalam pemberitaan tetap netral, tidak memojokkan, tidak pokoknya sesuai kaidah kode etik jurnalistik. Dengan begitu kan kita reputasi kita tetap menjadi baik dan setia ya seperti tadi yang saya sampaikan untuk kompetensi itu PWI Kabupaten Pekalongan setiap bulan itu ya kan tiap daerah itu akan menggelar uji kompetensi sertifikasi di mana pengujinya itu ada dari Dewan Pers juga tidak semata-mata hanya ini kalau tidak lulus ya tidak lulus itu. Itu ya kode etiknya ada cara wawancaranya, cara untuk netralitas dalam pemilu supaya tidak ikut ke sana kemari, itu tetap kita jaga. Dan untuk kompetensi seperti tadi ada sertifikasi, ada muda, madya dan utama. Ada juga yang belum sertifikasi berarti masih biasa. Anggotaannya seperti itu. Dan kebetulan anggota
Saya itu ada sekitar 20-an yang di Kabupaten Pekalongan. 20 ya Mas ya. Artinya selama ini ternyata teman-teman PWI ini ada apa ya, semacam kalau di KPU itu bimbingan teknis nih kepada Ada anggota sertifikasinya untuk anggota. mempersiapkan sertifikasi itu ya Iya. Mas Tri ya. Baik teman pemilih, kita akan melanjutkan perbincangan lagi dengan Mas Tri, Ketua PWI Kabupaten Pekalongan. Dalam pandangan Mas Tri, bagaimana peran PWI dalam memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya pemilih muda dan pemula ini, agar lebih aktif dan kritis dalam pemilu, Mas Tri? Iya, ini. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, memang generasi pemuda itu emang kan emang generasi bangsa sih ya. Generasi bangsa Gimana supaya penerus demokrasi itu kan berjalan dengan baik dan adem ya. Kita berusaha memberikan pemberitaan yang sejuk dan berusaha kepada pemuda-pemuda itu ikut andil dalam partisipasi kepemiluan. Dan ya itu ada pembinaan, ada diklat lah, ada diklat sosialisasi dengan mengundang para pemuda tadi. Mungkin kalau soalnya otomatis yang generasi ke belakang itu kan bisa dikatakan yang penting dengar calonnya siapa gitu kan, calonnya siapa, ada yang tanda kutip apa itu saya pilih gitu. Kalau generasi yang muda itu kan biasanya sudah punya pedoman sendiri-sendiri. Punya pedoman. Biasanya lebih kritis juga. Lebih kritis juga. Sudah kenal sama ini ya sudah inilah, bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi ya. Tahu semua. Memang betul ya. Pemilih muda atau pemilih pemula ini biasanya mereka cenderung lebih kritis, mereka cenderung lebih dapat dapat atau cepat mendapat informasi, Mas Tri, karena adanya perkembangan teknologi digital tadi. Itu. Selanjutnya ya, apa harapan PWI terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan transparan? Ya, harapannya kepada KPU Kabupaten Pekalongan khususnya, mungkin ada tambahan juga yang Bawaslu juga, ya supaya dalam menunaikan tugasnya sesuai dengan tupoksi, seperti slogannya kan jujur dan adil kan. Jadi bisa menciptakan suasana yang sejuk di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Terima kasih Mas Tri. Terakhir dari kami, apa pesan Mas Tri untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya teman pemilih, agar bisa menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan? Ya, itu. Ini kunci utama untuk mencari calon atau memilih calon pemimpin. Paling tidak ya harus mengetahui calonnya. Harus mengetahui calon. Iya. Kedua, paling tidak mengetahui visi misinya. Visi misi. Yang ketiga nanti kan kalau sudah kenal seperti itu, tahu visi misinya, tahu calonnya, ada tawaran-tawaran apapun pasti nggak akan goyah dan itu akan memberikan suara-suara yang benar-benar menciptakan pemimpin yang baik dan amanah. Harapannya ke depan ya seperti itulah. Masyarakat bisa memilih dengan sesuai hati nurani, mengetahui visi misi dan calon. Baik, terima kasih banyak Mas Triono, Ketua PWI Kabupaten Pekalongan, atas waktu dan wawasan yang luar biasa. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa media dan wartawan bukan hanya penyampai berita, tapi juga pendidik publik yang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi yang sehat melalui informasi yang benar dan mendidik. Semoga kerjasama antara PWI dan KPU Kabupaten Pekalongan terus berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas pemilih dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Untuk teman pemilih dimanapun berada,
Tetaplah menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Dika Redana pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentu dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspirasi. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.